Persiapannya gimana? Alhamdulillah lancar insya Allah. Bismillah. Mau ke DPRD Kuningan. Langsung di mana di Osaka sebagai apa? Di MPS sebagai anggota Komisi Bidang Pendidikan dan Literasi. Seron ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi fajreha wa murtaha inna rabbi ghafurur rahim. Amin. Di antaranya membentuk perda bersama kepala daerah dan jajarannya, kemudian membuat daerah. Jadi pada waktu itu mungkin pernah atau mungkin anak-anak masih kecil ya, waktu itu pernah Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan pemerintah Australia dalam hal air minum. Ya. Nah ini wajib digodok dulu di DPRD, kemudian mendapatkan persetujuan dari DPRD. Pertanyaan saya ada tiga. Yang pertama, apakah pelaksanaan parlemen daerah yang DPRD dan parlemen DPRD itu sama seperti pemilihan perda dan lainnya, mulai dari usulan-usulan anggota DPRD yang bersifat inisiatif maupun usulan dari pemerintah daerah sendiri. Yang kedua adalah mengenai awal negara dari anggota DPRD. Apakah berarti bahwasanya yang ingin dilaksanakan anggaran itu hanya alokasi dari anggota DPRD, bukannya anggaran dari DPRD sendiri sebagai baru. Lalu yang ketiga adalah di sini pembentukan dan persetujuan perda apakah sama dengan klarifikasi undang-undang dasar. Sekian dari saya. Saya teman Faizul Rahman dan asal dari Bandung dari kelas 11. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya Pak terkait dari kewenangan, selain itu bagaimana cara membentuk beberapa daerah dan lain sebagainya. Namun saya ingin menanyakan pertanyaan yang nanti mungkin jawabannya tidak lengkap dan juga bapak dengan kami selaku para pengurus organisasi di Pondok Pesantren. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun sinergitas antara pengurus legislatif dan juga eksekutif dalam menunjang pembangunan dan perkembangan bersama, khususnya untuk kami di organisasi santri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang ketiga, satu lagi. Silakan kita calon menteri pemuda dan olahraga. Ada lagi nih. Perkenalkan, nama saya Purnama Syarifan, asalnya dari Garut, dari kelas 10 IPS. Mungkin pertanyaan saya lebih terkait ke
evaluasi karena memang ini yang lebih familiar dengan kita selaku majelis perwakilan santri, karena yang biasa kami lakukan dalam acara-acara itu terkait dengan evaluasi. Nah, yang saya tanyakan adalah terkait mungkin bagaimana standarisasi secara detailnya tentang evaluasi dalam menyampaikan rakyat. Mungkin seperti tanggapan dari yang menyampaikannya, lalu evaluasi yang disampaikannya mungkin secara detailnya bisa disampaikan dan bisa menjadi patokan supaya juga sebagai majelis perwakilan. Kemudian dia sebagai developer asal departemen masih belum. Di sini tadi sudah dijelaskan terkait hak DPP yang yaitu mendapatkan anggaran dari negara yang pastinya nanti akan disalurkan kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah daerah. Suatu lembaga daerah akan mendapatkan tentunya bila rakyat yang dipilih tersebut merasa tercukupi atau puas dari kinerja lembaga daerah tersebut, maka dari DPP sendiri melaksanakan reses, yaitu datang ke suatu daerah tertentu untuk menanyakan aspirasi ataupun kemauan dari wilayah tersebut terkait anggaran yang akan diberikan. Dari pemikiran saya dalam hal tersebut, ketika dari DPRD datang ke daerah tersebut, yaitu menanyakan apa yang akan dibutuhkan di anggaran ini, lalu tadi Bapak langsung ketika akan ada ke daerah tersebut, lalu kami akan menyampaikan aspirasi yang telah kami data. Dalam tersebut, dalam pikiran saya terbesit 80% di pikiran saya pastinya ada beberapa warga ataupun beberapa pihak yang daerahnya tidak tersentuh untuk menyampaikan aspirasi tersebut, ataupun dengan terbatasan waktu dari DPR sendiri untuk datang ke daerah tersebut, yang pastinya hal tersebut sudah dijadwalkan. Tidak mungkin yang sudah dijadwalkan datang ke daerah tersebut selama 5 jam nantinya masih ada aspirasi, maka DPRD tetap memperpanjang waktu tersebut karena hal tersebut jadwal tidak bisa dilanjutkan. Maka pertanyaan saya itu bagaimana sikap DPRD terkait aspirasi yang tidak tersampaikan tersebut? Bila memang ini tidak lanjuti, bagaimana negara yang lebih efektif supaya aspirasi tersebut bisa lebih banyak tersaring di DPRD sendiri untuk memberikan anggaran negara pada daerah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Amir? Mau tanya? Cukup ada perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, biasa dipanggil dari kelas 10 PKN 3 asal Bekasi. Terkadang dari segala aspirasi yang diberikan dari masyarakat ataupun kami selaku santri kepada mahasiswa santri, ada beberapa aspirasi yang mungkin tidak menjadi bahan evaluasi ataupun menjadi patokan hal yang penting. Terkadang kalau bisa hal suatu hal kecil yang menjadi evaluasi dari sebuah organisasi ataupun DPRD itu bisa berdampak besar mungkin ke belakangnya, dan yang tidak biasa dijadikan bahan evaluasi oleh organisasi tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah yang pertama, bagaimana cara orang yang memberikan aspirasi tersebut memberikan perlakuan yang lebih terhadap aspirasinya itu agar bisa tidak hanya sekedar tersampaikan tapi juga dilaksanakan ke depannya. Yang kedua, bagaimana contoh dari
dari kita selaku mahasiswa dan saudara sendiri untuk melaksanakan ataupun dari organisasi melaksanakan evaluasi yang telah diberikan dari masyarakat ataupun dari para santri. Karena terkadang saking banyaknya aspirasi yang diberikan, jadi susah untuk memilih mana yang harus diutamakan ataupun sampai ada yang terlewatkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santri dari Husnul Khotimah yang telah berkunjung ke DPRD Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan tugas belajar ini menjadi suatu informasi wawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Mudah-mudahan apa yang telah didapat dalam pertemuan kali ini mendapatkan informasi atau wawasan dalam rangka untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Seperti itu, khususnya di Husnul. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Gimana tadi? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sangat mendapat banyak ilmu, Tat. Kita mendapat pengalaman. Siapa tahu ntar di masa depan kita bisa menduduki di tempat duduk di tempat tadi gitu. Kita mendapat pengalaman gitu kan. Alhamdulillah, Tat, dengan kita ikut kepada kantor DPRD ini kita mendapatkan banyak pengalaman, juga mendapatkan banyak pelajaran di sini yang insya Allah bisa kita terapkan di kehidupan kita buat kedepannya. Dari Stadion Parlemen menuju ke DPRD Kuningan, yaitu alhamdulillah kita semua dapat belajar berbagai hal mengenai khususnya dalam bidang legislatif dan beberapa hal mengenai pemerintah, yakni pemerintah daerah, lalu legislatif daerah, dan hingga dijelaskan sampai dengan pemerintah-pemerintah pusat yang ada di Indonesia. 1, 2, 3